Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Artika. Minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian surat dan jenis-jenis surat. Untuk kali ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Siapkan buku catatanmu dan juga alat tulismu. Catat kira-kira hal yang penting yang dapat kamu temukan. Ya, struktur surat pribadi ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. 2, tujuan surat. 3, salam pembuka. 4, paragraf pembuka surat. 5, paragraf isi. 6, paragraf penutup. 7, salam penutup. Dan 8, nama pengirim dan tanda tangan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan melalui contoh. Nah, di sini adalah contoh surat pribadi. Surat pribadi yang pertama itu adalah tempat dan tanggal surat. Tempat di mana kamu menuliskan surat. Atau bisa juga alamatmu, tapi hanya kecamatannya aja atau desanya saja atau bisa juga kabupatennya saja. Kalau Yogyakarta itu nama provinsi ya anak-anak. Lalu tanggal surat itu tanggal kapan surat itu dibuat. Di sini Yogyakarta 11 April 2011. Lalu tujuan surat itu adalah kepada siapa kamu mengirimkan surat. Jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Berarti surat ini ditujukan kepada Manda di kota hujan. Kota hujan itu di Bandung. Lalu salam pembuka di sini, Hai Manda. Boleh juga dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Lalu diikuti dengan pembuka surat. Pembuka surat pribadi biasanya menanyakan kabar dengan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Gimana kabar kamu sekarang? Boleh. Kalau di contoh ini, gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apa. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya. Itu adalah pembuka surat. Lalu isi surat. Isi surat itu adalah inti dari surat tersebut. Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita, hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat, walau rumah kami rata dengan tanah. Doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Di dalam surat ini, intinya pengirim surat memberitahukan kepada Manda bahwa dia terkena bencana Gunung Merapi meletus. Jadi dia mengabarkan bahwa dirinya dan keluarganya itu baik-baik saja. Lanjut ke penutup surat. Penutup suratnya, itu saja dulu ya kabar dariku, salam hormatku untuk kedua orang tuamu, dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Lalu di sini karena tadi Hai Manda, salam pembukanya, otomatis salam penutupnya sahabatmu, terus nama pengirim Maya. Lalu disertai dengan tanda tangan. Lanjut untuk struktur surat dinas. Struktur surat dinas ada 13. Yang pertama adalah 1, kepala surat atau kop surat. 2, tanggal surat. 3, nomor surat. 4, lampiran. 5, hal. 6, alamat surat. 7, salam pembuka. 8, alinea pembuka. 9, alinea isi. 10, alinea penutup. 11, salam penutup. 12, nama pengirim dan tanda tangan. Yang terakhir adalah tembusan. Ya, langsung saya berikan contoh dan kita akan bahas bersama-sama. Contohnya di sini ada panitia persami klub sains biologi. Jadi yang namanya kop surat atau kepala surat itu isinya tentang lembaga di mana surat itu diterbitkan atau lembaga yang mengeluarkan surat itu. Di sini adalah panitia persami klub sains biologi OSIS SMP Budi Luhur. Di dalam kop surat selalu ada alamat di mana instansi itu berada. Kalau di contoh ini di Jakarta Pusat. Lanjut ke selanjutnya, nomor dan tanggal. Di situ ada nomor. Nomor itu artinya dalam instansi itu pasti kan sudah sering mengeluarkan surat. Lah itu tuh nomor berapa gitu loh. Terus langsung tanggal pembuatan surat.
Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kan ada tanggalnya, ada tempatnya. Kalau di surat resmi atau surat dinas itu hanya ada tanggal saja. Karena apa? Karena tempat pembuatan surat sudah ada di kop surat. Lalu ada lampiran. Lampiran itu yang menyertai surat itu ada berapa lembar. Kalau di sini satu berkas. Satu berkas itu biasanya berisi proposal. Lalu ada syarat-syarat yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perihal. Perihal itu tujuan surat itu isinya tentang apa? Garis besarnya apa? Kalau di sini permohonan izin. Selanjutnya YTH Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Kepada siapa surat itu ditujukan? Kalau di contoh ini kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Lalu salam pembuka. Salam pembukanya kalau di contoh ini dengan hormat. Jadi kalau surat resmi itu biasanya dengan hormat. Diikuti dengan paragraf pembuka. Kalau di sini paragraf pembukanya itu dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Lalu diikuti dengan paragraf kedua yang berisi inti surat. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Jadi karena perihalnya tadi permohonan izin, di dalam inti surat juga ada permohonan izin. Dalam inti surat di contoh ini permohonan izin meminjam tenda. Diakhiri dengan paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup. Kalau tadi salam pembukanya itu dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Lalu ada mengetahui itu biasanya penanggung jawab, yaitu kepala sekolah, lalu ada tanda tangan kepala sekolah dan nama terang. Dan ada ketua panitia, tanda tangan ketua panitia, dan yang terakhir nama terang ketua panitia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa surat pribadi. Bahasa surat pribadi itu disesuaikan dengan tujuan mau disampaikan kemana surat tersebut. Boleh ke keluarga, boleh kepada teman, boleh kepada teman yang jauh atau saudara jauh, itu boleh sekali. Jadi bahasanya itu informal, bahasa sehari-hari seperti kalian bercakap-cakap. Dan tujuannya itu mengundang, memohon, meminta maaf, dan lain-lain. Jadi ada yang meminta maaf karena tidak bisa pulang, ada memohon kedatangan agar bisa datang saat liburan nanti, gitu juga bisa. Selanjutnya bahasa surat dinas. Bahasa surat dinas itu bahasa baku dan resmi baik pengucapan maupun penulisan sesuai kaidah baku. Sedangkan jenis surat dinas sebenarnya banyak sekali, saya hanya menuliskan surat panggilan, laporan, surat pemberitahuan, surat perjanjian, surat lamaran pekerjaan, dan lain-lain. Anak-anak bisa melihat macam-macam surat dinas di buku referensi ataupun di referensi internet yang lain. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang akan Ibu Guru berikan di WA kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.